Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Kelvin Joshua. Siang ini saya sedang berada di PUK KPM Maros Cimahi. Siang ini saya akan mereview singkat untuk unit bis Gapuraning Rahayu R162. Oh ya, bis Gapuraning Rahayu R162 ini bakal ada info terbaru. Jadi bis itu kemungkinan akan dilakukan rombak bis ya. Jadi saya akan mengabadikannya dulu sebelum berganti wajah untuk bagian Jetbus HD. Kebetulan saya ditemani oleh para cilik-cilik di sini. Ini ya, ini kalian dengan namanya siapa aja nih? Akmal. Akmal, kamu? Mama. Kamu? Tidak. Oh ya, kalian kesini tujuannya dalam rangka apa nih? Oh, lihat-lihat bis. Tapi kalian bisa tahu saya ada di sini gimana? Oh, nggak sengaja ketemu karena sering lihat video saya ya? Ya. Oh, terus jadi kalian penasaran gimana sih rasanya kena shoot gitu ya? Oh, enak gitu ya? Oh ya, jadi ketiga anak-anak ini mau temani saya nge-review bis. Oh, itu ada Marty. Udah, itu biarin aja. Oke, sekarang saya akan merekam dulu ya. Untuk bodi bis Gapuraning Rahayu R162 ini menggunakan bodi Jetbus HD buatan karoseri Adi Putro Malang. Jadi ini Jetbus generasi pertama ya. Terus ini nomor lambungnya R162 ya. Nomor kodenya. Untuk klemnya ini masih gagah. Untuk fog lampnya sudah dilepas ya. Untuk plat nomor juga sudah dilepas. Ini keliling-keliling. Ini wiper cuma yang terpasang hanya satu. Wiper yang kiri sudah dilepas. Kan untuk kacanya nggak ada trayek ya. Ini aslinya bis trayekan ya. Jadi kayak bis reguler. Itu yang aku ingat waktu R162 ini pas masih jaya-jayanya ngelain reguler. Itu rutenya Aungantan Kalideres. Oke. Plat nomornya sudah dilepas. Nggak tahu plat nomor saya lihat tuh plat nomornya ditaruh di, tapi nggak tahu di mana ya plat nomornya. Mungkin ditaruh di kantor gitu. Oke. Kalau dia ini masih gagah, jadi bisnya ini kemungkinan akan tergantikan ya ke bagian wajah. Akan menjadi JP3 apa JP5 saya kurang tahu ya. Kayaknya masih JP3 sih. Dan ini kan bodinya masih 3 glass. Kalau dilihat itu tuh masih gagah juga sih Jetbus generasi pertama. Sekarang Jetbus itu udah cuma 4 generasi, jadi nggak ada Jetbus 4, jadi langsung Jetbus 5. Oke, sekarang kita rekam untuk bagian pinggirnya. Ayo kamu sini. Nah, untuk bisnya ini kan menggunakan selendang Trapego ya. Nggak kayak yang bis Marti. Kalau yang bis Marti itu kan, tuh yang di sana, itu kan pakai selendang Tetra. Nah, bedanya selendang Trapego sama selendang Tetra itu kan kayak ada pemisah kaca. Tapi menurut aku ini selendang Trapego itu kesannya lebih gagah ya. Masih unik, bagus nih. Tapi untuk lampu seinnya, ini sudah dilepas. Ini usia bisnya kurang lebih udah hampir 10 tahun ya. Ini bis keluaran tahun 2013 bulan November. Ini menggunakan livery Royal Class ya, Royal Class generasi kedua dari PO Efisiensi. Gapuraning Rahayu ini GR itu jadi kependekan dari Gapuraning Rahayu. Terus untuk ringnya ini, saya udah pasti tahu lah. Ini mesinnya apa? Menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1526. Ini bautnya ada 10. Ini Mercedes-Benz OH1526 generasi pertama. Nah, kamu mau lihat bagasi deh? Kita lihat bagasi itu kayak gimana ya kondisi bagasi. Kamu bisa bukain? Bukain bagasi. Dipencet. Nah. Nah. Tapi untuk bagasi sih nggak gitu berat ya. Masih enteng sih. Tapi untuk bagian karpet-karpet di bagasinya ini sudah mulai lepas-lepas ya. Nah, terutama nih. Siap. Ini udah waktunya diganti ya. Ini bagasi 1 ya. Ini sudah kebuka. Oke, tutup ya. Bagasi 2 bisa dibuka gak ya? Harus pakai tenaga. Nah, bagasi 2 juga
Tapi ini agak berat dikit sih untuk bagasi 2. Tapi kalau bagasi yang depan itu masih ringan. Tapi kalau dilihat ini tidak begitu panas ya. Tapi masih bagus. Tapi yang cuma depannya ini. Nah, di depan itu juga tuh ada sekring-sekring tuh ya di dalam dusnya gitu. Pengen nyobain nih. Nah, kita lihat sekring. Coba kita kelihatan, coba buka lagi bagasi depan. Asma. Nah, itu untuk sekring-sekring ya. Sekring-sekring bagian interior. Nah, kalian bisa tutupin? Nih. Oh, ya. Tutupin aja. Nah, untuk bagasi 3, gimana? Bisa dibuka nggak ya? Tapi ringan, ringan. Nah, untuk nggak tahu ini apa ya? Ini kayaknya, oh ini mah headlamp ini, headlamp lampu JBHD. Ini kayaknya lampu yang depan itu sudah diganti. Nah, lihat nih. Tuh, ini harusnya di buat lagi nanti akan dilepas lagi nih, jadi dibongkar gitu, jadi dilas kembali. Jadi ini flatnya diganti-ganti. Ini untuk bagian bagasi ya. Nah, ini untuk yang kiri. Terus kemudian untuk ini tangki ya, tangki bensin. solar, Oh. bukan bensin, solar. Jadi kalau untuk yang Mercy itu tangkinya biasanya sebelah kiri. Kalau yang Hino RK sebenarnya juga ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kalau Mercy harusnya sebelah kiri. Ini untuk bannya masih bagus ya, jadi untuk front body masih bagus, untuk lampu sen juga udah dilepas ya, nanti akan diganti. Nah, ini pintu ya, untuk pintu penumpang, tapi untuk bagian interiornya kita rekamnya nanti saja ya. Kemudian ini untuk sirkulasi udara gitu, saringan gitu ya, untuk mesin. Nah, kalau yang ini juga sama, sirkulasi udara juga yang khas Mercy, bagian kiri. Ini Aerobus. Nah, ini sebenarnya bodinya Jetbus HD, tapi uniknya kok bisa Aerobus. Nah, ini mungkin permintaan dari ownernya itu yang pemilik pertamanya. Ini efisiensi, emang efisiensi itu awal mulanya yang namanya Jetbus itu justru dipakainya Aerobus. Jadi dari yang Hino LK-nya, ya pokoknya keluaran tahun 2013 di efisiensi itu Aerobus, bukan Jetbus. Tapi kalau yang 2012-nya itu Jetbus. Nah, ini untuk bagian lampunya itu masih unik ya, masih bagus ya. Oke, sekarang kita rekam lanjut di bagian belakangnya. Ya, untuk di bagian belakangnya ini kan untuk Jetbus HD generasi terakhir ya, itu pasti ada lampu tambahan. Nah, ini lampu tambahannya, jadi ini kesannya tuh kayak bis baru ya. Kemudian di bawah nama PO-nya Gapuraning Rahayu ini ada kayak stiker nih. Ini stiker itu kayak lampu tambahan sih kalau pas aku lihat malam-malam tuh. Kan saya udah pernah nyetir mobil malam-malam, kan suka terpasang di truk nih, suka kayak ada stiker tambahan itu. Jadi kalau nembus kena cahaya dari mobil kayak lampu gitu ya, itu nyala. Dia kayak lampu tambahan kalau dilihat. Kemudian ini Adi Putro itu karoseri ya. Jadi bis ini dibuatkan di karoseri Adi Putro Malang, Jetbus generasi pertama ya. Kemudian itu rutenya Gandrung Jakarta. Jadi bis Gapuraning Rahayu R162 ini terakhir melayani layanan reguler itu Gandrung. Awal mulanya saat bis ini ditugaskan sebagai PO Gapuraning Rahayu itu melayani rute Kaunganten, terus rutenya off, terus akhirnya dipindah ke Pangandaran. Kemudian dari Pangandaran langsung libur buat perawatan mesin. Akhirnya didinaskan lagi jadi tim Gandrung. Dan ini plat nomornya ya Z7614. Jadi ini Z Ciamis ya. Tapi untuk yang handle bawah nih itu udah patah ya. Tapi untuk bagian belakang ini udah pasti bakalan diganti nih kalau bisnya udah masuk diplomat. Tapi masih ini bakal jadi diplomat ini. Tapi untuk headlampnya ini itu udah hitam. Kita lihat mesinnya ya. Oke, nggak bisa dipindah. Aduh, agak berat nih.
Nah, ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1526. Nah, kalau yang ini itu buat air radiator, untuk oli ya. Tuh. Nih mesin-mesinnya ya. 1526. Gini ya kondisi mesinnya. Oke. Oke, sekarang kita tutup lagi. Kemudian ini Mercedes-Benz. Ini jadi di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz. Ini twin turbo. Jadi apa yang bikin ada turbonya itu, yang kelihatan jadi dari turbo ini bisa tidak pakai turbo sebenarnya. Jadi dari twin turbo ini lambangnya artinya dari knalpot ya, tapi knalpotnya nggak ada. Hilang, keplak. Jadi knalpotnya sebenarnya ada dua aslinya itu. Jadi kelihatan khasnya twin turbo. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ke bagian kanannya. Nah, untuk bagian kanan kan ini harusnya ada kayak lampu juga ya. Ini ada bekas-bekas lampu ya. Jadi lampunya sudah tidak ada ya. Jadi udah dilepas. Kemudian lambang aerobusnya juga sudah tidak ada. Ini mungkin bisa sudah dicat ulang lagi pas di pusatnya. Oke. Kemudian ini nih ada bagasi aki, kita buka. Nah, ini akinya ya. Tapi akinya R163. Pada ini bisnya 162. Tuh, ini akinya. Jadi aki bis itu ada 4 ya. Tuh, ada yang di atas, ada yang di bawah. 1, 2, 3, 4. Tapi ukurannya beda. Kalau yang atas agak kecil, kalau yang bawah agak besar. Nah, terus ini juga nih harus di flat ya. Jadi harus dilas kembali. Ini udah hancur juga. Seperti itu. Jadi akan diperbaiki ya. Nanti pas untuk lis rombak nih. Untuk bagian bobotnya juga udah keropos. Ini juga nanti akan dilas. Berat juga. Nah, ini ya nggak tahu nih bekas jari-jari mekanik nih. Tuh. Jadi dari nih tangan aku gara-gara buka ini jadi gini nih. Tuh, seperti itu ya. Jadi ada bekas tangan-tangan yang habis pegang oli gitu. Nah, ini untuk bodi sih keroposnya nggak gitu banyak. Cuman bintik-bintik doang untuk bagian kanan. Tapi untuk bagian kiri tidak begitu banyak keroposnya. Nah, bagasi lagi. Nah, kita lihat. Nah, untuk bagasinya nih. Ini nih, ini waktunya harus diganti nih. Tuh, ini sudah lepas-lepas semua. Tapi kalau yang ini sepertinya bakal di-flat lagi, nanti harus diperbaiki lagi kain-kainnya juga nih ya. Nah. Kuat ya. Nanti kain cuci tangan ya. Nah, tapi ini agak berat. Nah, udah mau turun lagi nih. Nanti harus di-setel lagi. Harus di-setel lagi nih. Tuh. Ini untuk bagian bawahnya nih. Ini juga nanti akan dibongkar juga nih ya. Jadi akan diganti flat baru. Jadi akan dilas ke bagian bagasi. Oke, kita tutup lagi. Ini soalnya tadi kayak mau turun sendiri nih. Tapi ringan nih. Jadi udah mau turun terus. Oke, kita buka lagi untuk bagian depan. Nah, untuk bagian depannya ini ya, untuk bagian platnya juga ini harus diganti juga ya. haus sih. Tuh, udah keropos-keropos ya. Tuh. Kan maksudnya juga bis reguler, udah pasti udah dinasnya banyak banget ini bisnya. Jadi bener-bener berjuang keras bisa lewatin hujan, banjir gitu. Gak apa-apa ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tutup. Bagian mana? Nah, jadi livery bis Gapulaning Rayo 162 ini, jadi ini kan liverynya berwarna Tosca. Jadi dijuluki apa? New Mercedes-Benz Blue Tech 6. Jadi New Mercedes-Benz ini jadi Royal Pass versi terbaru. Blue Tech 6 itu dari liverynya. Saya mengingat Budiman ya, Blue Tech dengan kode PT itu. Nanti saya itu Oxford 1836. Ini menggunakan pelas Mercy. Jadi bautnya ada 10 ya. Nanti akan dicat lagi juga ini. Ini agak kecil. Untuk lampu sen juga sudah dilepas ya itu semua. Nah, ini R162 ini
nomor kode bisnya ya. R162. Nantinya akan dipotong nih kalau mau dilemak. Jadi selain nangka pegol akan menjadi kenangan, spion juga bakal jadi kenangan. Untuk bagian wajah juga akan tergantikan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian interiornya. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya, adik-adik ya. Ya. Ayo. Oh, siapa yang mau buka? Ini pintunya. Aku. Masuk yuk. Oke. Kalian sok masuk. Nah, kita masuk ya. Oke. Nah, untuk bagian interiornya itu udah cukup hancur-hancur juga ya. Itu dari karpet. Tapi untuk bagian dashboard ini kayaknya ganti warna deh. Harusnya ini kan warnanya sesuai nih, warna dashboardnya dengan warna bisnya ini Tosca. Tapi ini kayaknya dicat lagi di pusatnya. Terus kemudian ini juga ada karcis ya, sebagai tanda kalau kita udah membayar naik bis ini gitu. Untuk tarif bis Kapul Running Rahayu, ini kan rutenya Karangpucung Jakarta dengan tarif Rp150.000 bisnya ini. Terus kemudian ini audionya juga sudah dilepas semua ya. Terus ini untuk tombol-tombol, ini setirnya palang 2 ya, setir palang 2. Jadi kalau Mercy 1526 generasi pertama itu menggunakan setir palang 2. Kalau yang kedua itu palang 4, sekarang udah generasi 3 gitu. Tuh. Ini rem tangan, itu speedometer, ini persneling ya. Ini kursi driver juga udah mulai lobek-lobek, cuma harus diganti. Nah ini ada backlightingnya nih, buat yang nutupin. Jadi seperti ini sih kabel-kabel. Jadi backlightingnya sudah pada lepas tuh, untuk pinggirnya juga tuh sudah tuh ya, sudah lepas. Ya ini untuk alat peralatan gitu ya. Nah untuk ini nih ya, untuk kursinya kan masih kursi bawaan dari bekas Royal Class. Jadi kursinya nih kursi lama ya, jadi kursi bawaan ya dari efisiensi. Ini kursinya masih bagus, tapi kalau dilihat ini seatnya menggunakan Aldila ya, Aldila generasi pertama. Terus udah robek-robek nih ya, memang harus diganti waktunya. Terus untuk cover AC-nya kan kalau yang Jetbus HD lama ya, versi lama. Kalau yang Jetbus 3 tuh udah versi baru, jadi udah ada USB port. Tapi kalau bis-bis lama tuh buat ngecas itu harus ganti-ganti nanti. Tuh. Nah, terus untuk lantai-lantai juga tuh ya sudah pada sofa-sofa sih, terutama nih karpetnya. Wah, udah lumayan parah nih ya. Kan maklum namanya juga bis reguler. Ini konfigurasinya 22 ya. Kemudian, nah ada bekas karcisnya nih. Wah, ini karcis waktu tarif lamanya ya. 95.000 itu tahun 2017. Terus yang waktu tahun 2014 itu tarifnya masih 85.000. Koreksi ya kalau saya salah. Terus ada juga nih tempat penyimpanan ini nih, penyimpanan botol. Terus untuk sandaran tangan, ini untuk pengatur nih ya, tombol nih. Tuh. Biasanya nih, ini kayak ada apa gini, kayak ada busa juga di sini. Itu bekas kayak ini nih, kayak bantal buat leher. Jadi bantalnya itu kecil gitu. Kan kalau bantal sekarang ada yang gede gitu. Kalau bis yang nggak Running Rahayu R162 ini agak kecil nih. Jadi bantalnya itu empuk gitu. Jadi kayak kain-kain gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang-belakangnya ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini, nah ini pintu darurat ya. Ini ada hordeng. Nah, ini palu pemecah kaca ya. Ini pintu darurat. Nah, ini kalau aku naik bis, kalau duduknya di paling belakang ya, waktu zaman-zaman aku belum nge-YouTube gitu, aku dulu paling suka nih, duduknya di paling belakang sini. Ya, karena lebih tinggi kesannya. Kalau di bawah tuh kayak lebih pendek, kalau di sini kayak lebih tinggi. Bisa lihat keluar, itu kursi favorit saya nih. Ada suka nyapa-nyapa orang gitu, kayak gini, hai gitu-gitu. Apalagi kalau cewek-cewek.
Gimana dek kalau ketemu cewek-cewek kalian lagi naik bis? Kiu kiu cukup. Coba kamu gimana ngerasain duduk di belakang tuh? Gimana aja? Oh deh tinggi. Gimana aja tinggi kan? Tinggi kan? Tinggi banget. Jadi total kursinya itu ada 49 ya? Ya. Tuh. Nah ada nih baru pemecah kaca. Nah ini kan bagian backlightingnya nih. Ini sudah robek-robek ya. Itu robek-robek ini jadi kadang kotoran dari mesin itu suka nyerap ke dalam. Jadi kadang kok AC juga walaupun dingin-dingin juga, kalau backlightingnya pecah gini nggak akan terasa, jadi kayak terasa panas gitu bisnya. Jadi backlightingnya juga ini segera diganti ya. Jadi ini lumayan banyak ya buat bisnya diperbaiki untuk bagian interior juga. Tapi untuk bodi keseluruhan tidak keropos-keropos. Coba kita lihat dulu ya. Kita mau turun lagi belakang aja lah. Nah, tuh. Nah seperti itu ya. Kita lewat pintu belakang saja ya turunnya. Main layang-layang. Nah, jadi seperti itu ya untuk kondisi bagian interiornya untuk bis R162 ini. Oke, kita langsung lanjut ke depan lagi ya. Nanti kamu ke ini ya. Ini tutup lagi dulu. Ayo dek, sini dulu. Nah, gimana kesannya pas diajak kami ikut ngerekam, ikut kena shoot ya, sama diajak ke dalam interior itu gimana kesannya? Panas ya? Maklum lah, emang siang-siang ini emang panas. Jadi emang panas gitu. Tapi gimana kesannya, enak kan naik bis? Enak. Oh, begitu ya. Kayak Adam Sari. Terus tadi, wah, kalau naik bis ini panas-panas tapi minum es yang dingin-dingin gimana? Enak. Oh, seger ya? Nyaman. Aku kan naik bis paling kita karena pas Oh, ini mah itu menurut aku bodi paling bagus ini nih, pada masanya. Ya, itu dulu belum. Nah, dia itu ada corong terolet di atasnya ya. Ya, baik cuma nggak coba. Nah, untuk anakku sejak masa-masa SMP, aku dulu paling suka banget dengan bodi Jetbus HD. Sampai jumpa. Oke, sekian ya video saya mengenai review singkat bis Kapuranting Rahayu R162. Terima kasih ya sudah mampir di channel Happy News One. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar kan tidak tinggal video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you. Bye bye. Bye.